Jumpa lagi dengan saya, masih di channel yang sama dan dengan kisah yang berbeda. Terima kasih udah mampir, udah subscribe, udah like, dan udah komen. Buat seluruh subscriber setia saya, terima kasih atas segala masukannya, terima kasih atas saran dan dukungannya selama ini. Terima kasih atas kesetiaannya. Dan bagi yang baru mampir, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan klik tanda lonceng untuk menyaksikan video-video menarik lainnya di channel ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat menikmati. Namaku Fikri, singkatan dari Taufik Rizal. Ya, aku memang sengaja menyingkatnya. Selain biar keren, aku berpikir orang akan lebih mudah mengingatnya. Fikri, mudah diingat bukan? Aku seorang yatim. Ayahku meninggal pada saat aku masih berumur 10 tahun. Dan saat ini aku sudah berusia 20 tahun, sudah kuliah. Ibuku akhirnya memutuskan untuk menikah lagi setelah 10 tahun kepergian ayahku. Ibu menikah dengan seorang duda yang berusia 5 tahun lebih tua darinya. Namanya Om Rahman. Usianya hampir 50 tahun. Om Rahman sudah mempunyai 2 orang anak dari hasil pernikahannya dengan istri pertamanya. Istri pertama Om Rahman juga sudah meninggal sekitar 6 tahun yang lalu. Tentu saja semua cerita itu aku ketahui dari ibu. Aku sebenarnya sangat tidak setuju ibu menikah lagi. Aku sangat takut kehilangan kasih sayang dan perhatian dari ibu. Tapi ibu sudah berjanji akan tetap menyayangiku. Dan ia juga berusaha keras untuk bisa meyakinkanku. Sampai akhirnya aku pun luluh dan mengizinkan ibu untuk menikah. Setelah menikah, tentu saja ibu dan aku harus tinggal satu atap dengan keluarga Om Rahman. Anak pertama Om Rahman, seorang perempuan, namanya Diana. Usianya 3 tahun lebih tua dariku. Ia seorang gadis cantik dan mandiri. Selain kuliah, ia juga punya usaha toko kue bersama temannya. Adiknya seorang laki-laki yang bernama Bayu. Bayu 1 tahun lebih muda dariku. Diana dan Bayu kuliah di kampus yang sama. Tapi untunglah mereka tidak satu kampus denganku. Aku yang memang dari awal tidak begitu setuju ibu untuk menikah lagi, tentu saja merasa sangat canggung untuk bisa menyatu dengan keluarga Om Rahman. Rasanya begitu sulit untuk menerima itu semua. Om Rahman seorang pekerja kantoran, sedangkan ibuku seorang guru. Mereka selalu berangkat kerja setiap pagi dan biasanya selalu pulang sore harinya. Aku mau tidak mau harus tinggal sekamar dengan Bayu, karena rumah tersebut hanya punya 3 kamar. Awalnya hubunganku dengan keluarga Om Rahman tidak begitu baik. Aku jarang berbicara dengan mereka. Rasanya aneh aja, tiba-tiba saja aku sekarang sudah punya 2 saudara, meski mereka hanya saudara tiriku. Aku dan Bayu meski tinggal satu rumah, satu kamar, dan bahkan tidur satu ranjang, boleh dibilang kami tidak pernah berbicara sama sekali. Entah karena kami memang sama-sama pendiam, atau mungkin karena kami yang sebenarnya sama-sama tidak setuju dengan pernikahan orang tua kami. Aku belum menemukan jawabannya sampai saat itu.
Ibu dan Om Rahman sepertinya sudah sangat berusaha untuk berlaku adil terhadap kami. Namun tetap saja semuanya terasa berbeda. Aku bukannya benci pada Om Rahman. Aku juga tidak membenci Bayu ataupun Diana. Hanya saja sebagian hatiku belum rela harus berbagi kasih sayang dan perhatian ibu dengan mereka. Intinya saat itu, aku belum siap punya ayah dan saudara tiri, apalagi harus tinggal serumah dengan mereka. Aku terkadang lebih sering menghabiskan waktu di kampus dan nongkrong dengan teman-temanku. Ibu bahkan pernah menegurku karena jarang berada di rumah. Aku sempat berpikir untuk tinggal di sebuah kos dan akhirnya menyampaikan niatku tersebut kepada ibu. Tapi tentu saja ibu menolak, karena jarak rumah kami dengan kampusku sangat dekat. Lagi pula, ibu sudah menyediakan sebuah motor untukku. Jadi tak ada alasan lagi bagiku untuk pindah. Hari-hari berlalu dengan rutinitas yang terkadang terasa sangat membosankan bagiku. Ingin rasanya kupacu waktu hingga aku lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan yang membuatku akan punya alasan untuk tidak lagi tinggal satu atap dengan keluarga ayah tiriku. Berbulan-bulan aku tinggal sekamar dengan Bayu. Tanpa sadar, aku mulai hafal beberapa kebiasaannya. Bayu tipe seorang anak rumahan, selain seorang pendiam tentunya. Ia hanya keluar rumah untuk kuliah. Selebihnya, Bayu lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Di rumah pun ia lebih sering berada di kamar. Dia ternyata punya hobi menulis. Sebuah hobi yang selalu aku hindari selama ini. Aku memang paling malas kalau disuruh menulis. Hobi menulis Bayu ini bukanlah sebuah hobi menulis biasa menurutku. Tulisannya bagus. Karena pernah pada suatu ketika aku memergoki tulisannya di atas meja belajar. Meja belajar itu memang kami pakai secara bergantian tanpa kesepakatan apapun. Yang tentu saja Bayu lebih sering berada di sana. Entah mengapa aku menjadi tertarik untuk membacanya. Sebuah cerita pendek tentang cinta yang romantis. Alur ceritanya sangat menarik yang membuatku jadi penasaran untuk membacanya sampai selesai. Tulisan kamu bagus. Kenapa nggak bikin blog atau diajukan ke penerbit? Ucapku asal. Karena memang aku tidak mengerti bagaimana proses sebuah tulisan itu bisa dipublikasikan. Bayu terlihat cukup kaget mendengar kalimatku barusan. Aku tahu, ia bereaksi demikian bukan karena isi kalimatku yang memang biasa saja. Tapi kami sama-sama tahu bahwa itu adalah kalimat pertama yang aku tujukan padanya. Setelah berbulan-bulan kami tinggal sekamar. Aku sendiri sebenarnya juga tak percaya kalau aku akan berkata demikian. Namun aku tidak bisa menahan keinginanku untuk mengungkapkan rasa kagumku atas karyanya. Lama Bayu terdiam. Aku juga tidak berharap ia akan membalas ucapanku. Aku berdiri dari kursi belajar itu, kemudian melangkah menuju ranjang. Aku mengempaskan tubuhku dan kemudian menarik napas panjang. Rasanya capek juga setiap malam kami lalui hanya dengan saling membisu. Terkadang terpikir juga olehku untuk mulai membuka diri dan memulai sebuah pembicaraan dengan Bayu. Namun aku takut Bayu belum benar-benar bisa menerima kehadiranku sebagai kakak tirinya. Dan lagi pula kami tidak punya banyak kesamaan yang membuatku semakin ragu harus membahas tentang apa dengan Bayu. Aku dan Bayu kuliah di kampus yang berbeda dan jurusan yang berbeda pula. Aku kuliah mengambil jurusan administrasi perkantoran dan berharap suatu saat kelak bisa bekerja di sebuah perusahaan besar. Sedangkan Bayu mengambil jurusan teknik informatika. Itu pun aku ketahui dari buku-buku yang biasa ia baca.
Saya punya blog kok. Saya juga udah mendapatkan hasil dari blog saya. Suara Bayu terdengar serak di gendang telingaku. Ia seperti menahan sesuatu. Suaranya juga sedikit membuatku kaget. Namun aku segera menoleh padanya. Oh, aku membulatkan bibir. Tapi mengapa kamu masih menulis secara manual? Tanyaku melanjutkan. Bayu duduk di lantai dan menyandarkan punggungnya ke dinding. Saya sudah suka menulis sejak SD. Saya lebih suka menulis secara manual, lebih gampang mendapatkan ide biasanya. Jawab Bayu, terdengar mulai santai. Tapi bukannya untuk menulis di sebuah blog harus pakai laptop atau komputer ya? Tanyaku lagi, terdengar sedikit bodoh. Iya, saya biasa menulis manual. Nanti kalau saya rasa tulisan saya sudah cukup bagus, baru saya ketik di blog dan mempublikasikannya. Jelas Bayu. Kali ini ia sambil menoleh padaku. Ternyata tidak begitu sulit untuk memulai sebuah pembicaraan. Bayu juga ternyata cukup asik untuk diajak ngobrol. Bayu seorang pemuda yang memiliki wajah di atas rata-rata. Hidungnya sedikit mancung, pipinya tirus, dan Bayu mempunyai mata yang teduh. Rambutnya ikal, hitam dan lebat. Bayu juga memiliki postur tubuh yang sedikit jangkung, tingginya hampir 180 cm. Aku sendiri hanya 165 cm. Tubuh Bayu juga terlihat atletis. Ternyata selain kuliah, Bayu sering keluar untuk fitness di sebuah tempat game langganannya. Aku juga baru tahu belakangan. Sekarang kami jadi sering ngobrol, dan sepertinya Bayu juga mulai terbuka. Kamu sendiri gimana? Hobi kamu apa? Tanya Bayu suatu malam. Bayu sempat awalnya ingin memanggilku abang, namun aku melarangnya, karena beda usia kami tidak sampai 1 tahun. Aku terdiam sesaat, memikirkan pertanyaan Bayu barusan. Aku sendiri tidak yakin apa aku punya hobi atau tidak. Waktu SMA dulu, aku memang sering ikut bermain bola kaki dengan tim sekolah. Tapi sejak kuliah, aku tak pernah bermain bola lagi. Aku sebenarnya juga suka melukis. Tapi kadang aku suka bosan sendiri. Lukisanku selalu terlihat hancur dan tanpa makna. Aku memang tak punya hobi sepertinya. Jawabku akhirnya lebih kepada diriku sendiri. Kulihat Bayu menyunggingkan senyum tipis. Ia seolah berkata, sudah kuduga. Semakin mengenal Bayu, entah mengapa, aku justru merasa semakin nyaman mengobrol dengannya. Kalau harus jujur sih, aku bahkan mulai mengaguminya. Bayu juga nggak sekuper yang aku pikirkan dari awal. Dia punya banyak teman, dari teman kuliah, teman nge-game, dan yang paling aku kagumi, ia juga tergabung dalam sebuah komunitas penulis berbakat. Ternyata tulisan Bayu sudah punya penggemar tersendiri. Bayu bahkan sering mendapat email-email pujian dari para penggemarnya. Dan terlebih dari itu, Bayu juga punya banyak pengagum. Saya mau tanya serius nih, tapi tolong jawab dengan jujur ya, ujarku suatu malam ketika kami hendak tidur. Bayu berbaring telentang di sampingku. Ia hanya memakai celana pendek tanpa baju. Dada bidangnya terlihat jelas. Dulu aku tidak terlalu peduli dengan hal itu. Namun akhir-akhir ini aku jadi sering memperhatikannya. Mau tanya apa? Suara Bayu terdengar seksi dengan ciri khas serak-serak basahnya. Kenapa awal-awal dulu kamu seperti tak ingin mengobrol denganku? Tanyaku dengan nada serius. Kulihat Bayu menarik napas ringan. Ia menoleh ke arahku sejenak. Papa pernah cerita kalau kamu tidak setuju dengan pernikahan mereka.
Untuk itu, Papa memintaku agar bisa menjaga sikap dan tidak terlalu ikut campur dengan urusan kamu, jawab Bayu. Dan lagi pula, kamu juga terlihat sangat acuh padaku. Jadi aku memilih untuk diam daripada harus memancing keributan. Lanjut Bayu lagi, masih dengan suara seksinya. Tanpa sadar, aku pun berdecak kagum. Ternyata Bayu jauh lebih dewasa dari yang aku duga selama ini. Aku pun tak berani membalas kata-kata Bayu barusan. Aku telah salah menilainya selama ini. Semakin kesini, aku semakin mengagumi sosok Bayu. Bukan saja karena fisiknya yang memang menarik, tapi juga karena sikapnya yang dewasa dan bijak. Bayu juga seorang yang mandiri. Di usianya yang masih muda, ia bahkan sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Meskipun Bayu seorang anak bungsu, tapi ia tidak manja. Mungkin karena ia sudah terbiasa hidup tanpa seorang ibu, membuat ia lebih suka melakukan sesuatu tanpa harus membebani orang lain. Dan aku mengaguminya. Aku mengagumi sosok Bayu yang ramah dan sangat baik. Aku sekarang lebih sering menghabiskan waktu bersama Bayu. Bayu juga sering meminta pendapatku tentang tulisan-tulisannya. Tentu saja aku dengan senang hati memberinya masukan-masukan sesuai dengan kadar kemampuanku. Intinya, aku dan Bayu sudah benar-benar seperti saudara kandung. Meski harus kuakui kalau sebenarnya aku telah jatuh cinta padanya. Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri kalau aku selalu merasa bahagia saat bersamanya. Tentu saja semua rasa itu hanya bisa aku pendam. Aku tidak berani dan tidak akan pernah berani untuk mengungkapkannya. Walau kadang aku berharap kalau Bayu juga merasakan hal yang sama denganku. Aku berharap Bayu bisa merasakan getar-getar cinta di dalam hatiku untuknya. Satu hal yang membuat harapanku itu kian berkembang ialah ketika aku akhirnya tahu kalau Bayu belum punya pacar. Aku belum pernah pacaran seumur hidup. Aku lebih suka menghabiskan waktuku untuk menulis daripada buang-buang waktu buat pacaran. Begitu jelas Bayu padaku ketika aku dengan cukup berani mempertanyakan tentang statusnya. Kamu? Tanya Bayu kemudian. Aku juga belum pernah, jawabku sedikit ragu. Sejujurnya, aku dulu waktu SMA pernah dekat dengan seseorang. Boleh dibilang dia itu sahabatku, tapi aku jatuh cinta padanya. Aku bahkan dengan cukup berani mengungkapkannya, yang membuat hubungan persahabatan kami semakin renggang dan akhirnya terputus begitu saja. Karena ternyata sahabatku itu tidak merasakan hal yang sama denganku. Dan lebih parahnya lagi, dia itu seorang laki-laki, sama seperti Bayu. Tapi aku percaya, sahabatku itu tidak akan menceritakan kepada siapapun tentang aku yang ternyata seorang gay. Dia hanya merasa risih, harus terus menjalin persahabatan denganku. Untuk itu, ia pun menjauh. Dan aku mulai belajar untuk melupakannya. Kini bagiku, dia hanyalah sebaik kisah di masa lalu. Setiap orang punya masa lalu, kan? Namun sekarang, aku malah jatuh cinta kepada adik tiriku sendiri. Pengalamanku dengan cinta pertamaku kepada sahabatku membuat aku jadi lebih berhati-hati dan tidak terlalu mengumbar-umbar perasaanku kepada Bayu. Aku berusaha bersikap biasa saja di depannya, walau setiap kali aku memejamkan mata, wajah tampan Bayu selalu hadir. Aku selalu membayangkan berada di dalam dekapan hangat tubuh kekarnya. Tapi sampai kapan aku akan bertahan seperti ini? Perasaanku terlalu nyata untuk aku hindari. Aku harus setiap hari bertemu dengan Bayu, yang artinya aku harus setiap hari pula berpura-pura hanya sebagai kakak tirinya. Padahal aku menginginkannya sebagai kekasih. Tapi untuk berterus terang padanya rasanya terlalu berat. Terlalu banyak resiko yang harus aku tanggung. Aku tak ingin merusak segalanya. Aku tak ingin merusak kedekatan kami
yang terasa begitu indah bagiku, meski itu semua hanyalah hubungan sebuah persaudaraan. Semenjak mengenal dan dekat dengan Bayu, adik tiriku itu, sekarang beberapa kebiasaanku berubah. Aku yang dulunya tidak begitu suka membaca, sekarang jadi sering menghabiskan waktu dengan membaca, terutama membaca hasil karya Bayu. Aku yang dulunya sangat jarang berolahraga, sekarang bahkan aku jadi ikut-ikutan suka fitness bersama Bayu. Dan aku menyukai semua aktivitas baruku itu. Aku memang baru mulai nge-game, jadi postur tubuhku belum benar-benar terbentuk. Kamu baru nge-game sebulan, Fik, tapi hasilnya udah lumayan loh, ujar Bayu suatu hari di tempat game langganan kami. Aku hanya tersenyum mendengar kalimat Bayu barusan. Sejujurnya, hatiku memang terasa tersanjung mendengarnya, tapi aku tetap berusaha bersikap biasa saja. Biar bagaimanapun, Bayu belum saatnya tahu tentang perasaanku padanya. Aku masih belum mau merusak kedekatan kami saat ini. Setahun lebih kami bersama. Rasanya semua itu sangat indah bagiku. Bayu bukan hanya sekedar adik tiri bagiku sekarang. Dia sudah menjadi sahabatku. Kami semakin sering melakukan banyak hal bersama. Hingga suatu saat, kami berencana untuk pergi liburan berdua. Kami berencana pergi liburan ke sebuah kota kecil yang sama-sama belum pernah kami kunjungi. Kalian yakin hanya pergi berdua? Tanya Papa Bayu saat kami sedang makan malam. Aku pun sudah membicarakan hal tersebut dengan ibu. Iya, Pak, nggak apa-apa kan? Balas Bayu. Nggak apa-apa sih, tapi kalian tetap harus hati-hati ya, pesan Papa Bayu lagi. Dan jangan lupa oleh-olehnya. Celetuk Mbak Diana turut menimpali, yang membuat kami semua tersenyum malam itu. Hubunganku dengan keluarga Om Rahman, ayah tiriku itu memang sudah semakin membaik, terutama sejak kedekatanku dengan Bayu. Rasanya semua berbeda sekarang. Aku merasakan kehidupanku semakin lengkap. Beberapa hari kemudian, kami pun berangkat. Kami berangkat naik pesawat tentunya, karena memang kota yang kami tuju itu sangat jauh. Aku merasa sangat bahagia saat itu. Dalam seminggu ke depan, aku akan menghabiskan waktu hanya berdua dengan Bayu, sang adik tiriku yang menjadi idaman hatiku. Sesampai di sana, kami langsung mengambil sebuah kamar hotel yang tidak terlalu besar, setidaknya untuk bisa menghemat pengeluaran kami. Hari pertama kami habiskan dengan menjelajahi kota kecil itu yang masih menyimpan banyak bangunan-bangunan kuno dan juga pasar tradisional. Hari selanjutnya kami habiskan dengan bermain-main dan mandi di beberapa pantai yang memang berjarak tidak begitu jauh dari pusat kota tersebut. Di sekitaran kota tersebut memang terdapat banyak pantai dan juga bukit-bukit kecil yang memiliki pemandangan yang sangat indah. Kami menghabiskan beberapa hari untuk menjelajahi pantai-pantai dan bukit-bukit tersebut. Pada hari kelima, kami memutuskan untuk menjelajahi sebuah kawasan hutan kecil yang jaraknya cukup jauh dari kota. Sepertinya banyak pemandangan indah di sana, ucap Bayu bersemangat. Pasti bakal seru, balasku tak kalah semangat. Dengan membawa bekal seadanya, kami pun memulai perjalanan kami. Kamu yakin bisa baca peta, Bay? Tanyaku berbahasa basi. Iya, bisalah. Kenapa? Kamu gak yakin? Tanya Bayu balik. Yakin sih, tapi takutnya nanti kita kesasar. Balasku ringan. Udah, kamu tenang aja. Kita pasti gak bakalan nyasar kok. Balas Bayu lebih santai. Kawasan hutan tersebut memang sudah kami ketahui tidak terjangkau oleh jaringan, terutama jaringan internet. Untuk itu kami hanya mengandalkan peta sebagai pemandu kami.
dan kami juga tidak ingin mengeluarkan uang untuk membayar pembantu lokal. Rasanya lebih menantang, itu aja sih. Kami pun mulai mengelilingi hutan tersebut, sambil sesekali mengambil beberapa foto untuk kami abadikan. Setelah hampir seharian berkeliling, kami mulai merasa lelah. Kami memutuskan untuk beristirahat sejenak. Waktu terasa cepat berlalu, hingga sore pun datang. Kami pun berencana untuk segera keluar dari hutan. Namun saat menuju jalan pulang, tiba-tiba kami kehilangan arah. Kita nyasar nih pasti. Kamu bisa baca peta nggak sih, Bay? Suaraku sedikit lantang. Selain karena mulai lelah, aku juga mulai merasa khawatir karena hari sudah mulai gelap. Bisa, Fik, tapi kayaknya arahnya berbeda dengan yang di peta, balas Bayu beralasan. Setelah berjalan cukup lama, malam pun akhirnya tiba. Namun kami belum juga menemukan jalan keluar. Rasa lapar mulai menyerang kami. Beberapa kali kami mencoba menggunakan handphone, namun memang tidak ada jaringan sama sekali. Karena merasa lelah dan lapar, kami pun memutuskan untuk beristirahat dan tidur di hutan malam itu. Karena lapar dan lelah, kami pun tertidur cukup pulas, walau dengan perasaan penuh was-was dan takut, serta begitu banyaknya nyamuk yang mengganggu. Saat terbangun di pagi harinya, kami pun bersegera mencari jalan keluar kembali. Seharian kami berkeliling, namun kami masih terus berada di tempat yang sama. Sepertinya kami memang sudah tersesat dalam hutan tersebut. Kami kehabisan tenaga dan rasa lapar semakin menyerang kami. Hingga akhirnya kami menemukan sebuah air terjun yang cukup indah. Kami pun mandi dan berenang di sana. Kami minum air tersebut untuk sekedar mengganjal rasa lapar kami. Tak lama berselang, malam pun kembali datang. Kami memutuskan untuk tidur di dekat air terjun tersebut. Rasanya tubuhku sangat letih karena harus berjalan seharian dengan perut keroncongan. Dalam keadaan lelah tersebut, aku berbaring di samping Bayu. Kami berbaring di atas bebatuan yang ada di sekitar air terjun tersebut. Bayu sengaja melepas bajunya. Ia hanya memakai celana pendek. Cahaya rembulan yang benderang membuatku cukup leluasa menatapi tubuh kekar Bayu. Aku sengaja memiringkan tubuh agar semakin leluasa menatap tubuh indah itu. Tiba-tiba saja aku merasa bergetar menatapnya. Perlahan dan tanpa sadar, tanganku mulai menyentuh dada bidang milik Bayu yang terbuka. Kupikir Bayu akan menepisnya, tapi ternyata ia hanya membiarkannya. Entah karena ia merasa sangat lelah atau justru karena ia juga menikmati hal tersebut. Melihat Bayu yang sepertinya menikmati hal tersebut, aku semakin berani. Aku mulai merapatkan tubuhku, tanganku pun semakin ke bawah. Perlahan namun pasti, Bayu mulai mengikuti permainanku. Dan malam itu, air terjun tersebut menjadi saksi untuk pertama kalinya aku dan Bayu melakukan hal tersebut. Sungguh malam yang terasa amat indah bagiku. Segala letih dan rasa laparku sirna seketika. Bayu memang seorang laki-laki yang luar biasa. Dia benar-benar mampu membuatku terbuai dalam lautan mimpi yang indah. Malam itu, kami pun tertidur dalam keadaan lelah yang teramat sangat. Bagaimana tidak, seharian kami berjalan dengan perut kosong dan hanya diisi beberapa teguk air, lalu kemudian kami pun melakukan hal tersebut dengan penuh semangat. Paginya kami pun terbangun dengan tubuh yang terasa lunglai. Beruntunglah pagi itu seorang penduduk lokal menemukan kami dan mengantar kami kembali ke kota. Kami kembali ke hotel dan bersiap-siap untuk kembali pulang ke rumah. Entah mengapa, sejak kejadian di air terjun itu, aku merasa Bayu tiba-tiba berubah.
Ia tidak seriang seperti pada awal liburan kami dimulai. Dia jadi jarang bicara. Bahkan boleh dikatakan dia tak berbicara sepatah kata pun denganku. Walau aku sudah berusaha untuk mengajaknya mengobrol, namun Bayu tetap diam tak bergeming. Bayu tetap mendiamiku hingga kami tiba di rumah. Sepertinya kedekatan kami selama ini tiba-tiba sirna karena kejadian malam itu. Aku masih terus berusaha mendekati dan mengajak Bayu untuk berbicara. Tapi Bayu memang tidak ingin memulai pembicaraan denganku. Ada apa dengan Bayu? Batinku penuh tanya. Marahkah ia padaku karena kejadian di air terjun itu? Tapi bukankah ia juga sangat menikmati hal tersebut? Aku jadi bingung sendiri dibuatnya. Sudah lebih dari 2 minggu ini, sejak kami pulang dari liburan, Bayu tak berbicara lagi denganku. Keadaan kami kembali menjadi seperti awal-awal kami tinggal sekamar dulu. Tak ada pembicaraan, tak ada gurau canda, bahkan senyum Bayu pun tak pernah kulihat lagi. Bayu benar-benar berubah, dan aku merasa sangat sakit dengan semua itu. Kebahagiaanku yang baru tercipta beberapa saat, kini tiba-tiba memudar dan hilang. Berbagai cara telah aku coba untuk bisa mendekati Bayu lagi, tapi semua usahaku sia-sia. Bayu sekarang bahkan jadi sangat jarang di rumah. Dia lebih sering menghabiskan waktu di luar. Bayu juga tidak lagi ngegame di tempat biasa. Dia berubah, dia menghilang. Aku tak mengenalinya lagi. Hingga suatu saat, setelah beberapa minggu berlalu, "Kamu yakin mau pindah kuliah ke Jerman, Bay?" tanya papanya saat kami sedang makan malam. "Iya, Pak," jawab Bayu seperti sangat acuh. Saat itu, aku satu-satunya orang yang paling kaget mendengar hal tersebut. Karena aku yakin Bayu pasti sudah memberitahu anggota keluarga lain, kecuali aku. Jerman, pikirku tiba-tiba. Sebegitu jauhkah Bayu ingin pergi untuk menghindariku? "Kenapa sih, Bay, kamu tiba-tiba ingin ke Jerman? Padahal dulu waktu Papa tawarkan, kamu ogah. Sekarang kok tiba-tiba berubah lagi?" Suara Mbak Diana ikut menimpali. Aku melihat Bayu hanya terdiam. Sepertinya ia juga tak berniat untuk menjawab. Bayu tak perlu menjawab, aku sudah tahu jawabannya. Tapi kenapa? Batinku lagi. Mengapa Bayu begitu inginnya menghindar dariku? "Kamu gak ikutan pindah kan, Fik?" Pertanyaan tiba-tiba Mbak Diana itu membuatku tersedak. Aku segera meminum segelas air putih. Pusat perhatian keluarga sekarang tertuju padaku, kecuali Bayu. Enggak," jawabku singkat. "Aku ke kamar dulu," lanjutku sambil terus berdiri dan melangkah ke kamar. Hatiku terasa semakin perih. Rasanya begitu sakit. Kalau memang Bayu membenciku karena telah melakukan hal tersebut, mengapa ia juga menikmatinya? Mengapa ia tidak menolak saja dari awal? Aku benci Bayu yang sekarang.